kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua hingga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan kewajiban kita di dalam Islam, yaitu melaksanakan Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan diiringi dengan niat mencari ridha ilahi, Allah membukakan pintu rezeki yang berupa kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, kesehatan, kekayaan, yang akhirnya kita semua digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan sehingga kita selalu merindukan sahabatnya sampai hari kiamat. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, tak terasa saat ini kita sudah berada di bulan Safar hari ketiga. Bulan Safar adalah bulan kedua tahun Komariah. Safar artinya adalah kosong. Mengapa kosong? Karena orang-orang di Arab sana, para laki-laki atau suami adalah bepergian untuk mencari nafkah atau juga untuk berburu. Yang jelas ibu-ibu, anak perempuan di rumah, laki-lakinya adalah keluar dari rumah. Agar rumah kita yang kita tempati ini tidak kosong, maka kita perlu memiliki bagaimana agar rumah kita bisa berkah. Setidaknya ada 5 motivasi agar rumah kita berkah. Yang pertama adalah ibadah. Kita tahu bahwa tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah adalah beribadah. Allah berfirman di surat Ad-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka sebagai hamba yang bertakwa, marilah kita semua niati ibadah, mencari nafkah ibadah, menuntut ilmu ibadah, mendidik anak ibadah. Banyak sekali yang jelas apa yang kita kerjakan di rumah kalau diniati adalah ibadah, insya Allah ketika kita menghadapi masalah akan menjadi mudah. Kemudian yang kedua adalah ikhlas. Ketika kita sedang ibadah kepada Allah, mari kita niati ibadah. Kita niat ibadah yang ikhlas, karena Allah hanya menerima amal ibadah yang diniat dengan ikhlas. Allah berfirman di surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin." Dan tidak aku perintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah itu hati yang ikhlas. Untuk itu ketika kita beribadah, mari kita niati dengan ikhlas, karena Allah hanya menerima amal ibadah yang diniati ikhlas. Muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah istiqomah. Kita tahu bahwa kebanyakan manusia di dalam ibadah tidak mau istiqomah. Pada istiqomah artinya konsisten, asyik. Maka kalau kita itu ingin istiqomah, setidaknya kita bisa mencontoh
7 surah Nabi yang perlu kita istiqomah. Yang pertama adalah sholat tahajud setiap malam walaupun hanya 2 rakaat. Yang kedua adalah sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran sesudah subuh. Yang ketiga adalah sedekah subuh. Yang kelima adalah sholat duha walaupun hanya 2 rakaat. Yang keenam adalah istighfar setiap saat. Kemudian yang ketujuh adalah menjaga wudu. Ini adalah 7 surah Nabi yang perlu kita jalankan secara istiqomah, konsisten. Karena apa? Orang yang istiqomah agar Allah akan memberi kabar gembira. Ala takhafu wa la tahzanu wa abshirul jalati haditu ngadul. Jangan takut, ya. Jangan sedih. Kami beri kabar gembira. Akan aku berikan yaitu surga yang di bawahnya mengalir beberapa sungai. Untuk itu ketika kita bisa istiqomah, insya Allah balasannya adalah surga. Muslimin jamaah sholat Jumat rahmatullah. Ada pun yang keempat, manakala kita belum bisa istiqomah untuk melaksanakan 7 surah Nabi, mari kita banyak yaitu istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau terlalu panjang cukup astaghfirullahaladzim. Kalau terlalu panjang cukup astaghfirullah. Karena apa? Kita sebagai manusia menyadari, mengakui bahwa setiap saat kita selalu berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah bertobat kepada Tuhannya. Muslimin jamaah rahimahullah. Ketika kita disuruh untuk istighfar juga tidak mampu, tidak mau, terlalu sibuk dengan pekerjaan malah dunia, maka apa? Perintah Allah adalah kita disuruh untuk istirahat. Allah berfirman di surat An-Naba ayat 9, Inna ja'alna naumakum subata. Dan kau jadikan malam untuk istirahat. Maka dari itu ketika kita capek, kita lelah, silakan istirahat di malam hari, waktu untuk istirahat. Maka dari itu dengan 5 motivasi tadi, insya Allah rumah kita akan menjadi berkah. Maka saya ulangi adalah yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah ibadah yang ikhlas, yang ketiga laksanakan secara istiqomah. Kalau belum bisa banyak istighfar, dan kalau belum mampu cukuplah istirahat karena Allah akan melihat apa yang sudah kerjakan. Itulah 5 poin, yaitu rumah menjadi berkah. Mudah-mudahan rumah kita bisa menjadi berkah sehingga kita semua dimudahkan dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Barakallahu lakum bil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.